Yang keenam apa? Kenapa sih kita harus hiring kamu atau hire kamu? Nah, di antara semua kandidat yang udah kita interview. Nah, ini teman-teman harus menjual dirinya teman-teman yang tadi sebenarnya. Mereka pengen lihat konsistensi teman-teman, keyakinan diri teman-teman terhadap posisi yang teman-teman apply. Jadi pelajarin posisi yang teman-teman apply, skill yang dibutuhkan apa, requirement-nya apa, tantangannya apa, dia suka karakter orang kayak gimana, coba cocokin dengan dirinya teman-teman. Terus teman-teman jual itu kepada si interviewer gitu. Nah, tadi contohnya misalkan lagi nyari orang finance itu cari orang yang detail, orang yang sabar, orang yang suka dengan angka-angka, orang yang sebenarnya rapi. Nah, karakter teman-teman gitu nggak? Nah, itu jual. Ketika teman-teman punya pengalaman lain nggak sebelumnya, itu jual gitu. Teman-teman punya bukti lain nggak? Itu jual. Kalau teman-teman punya sertifikasi, teman-teman pernah ikut training ini, pernah ikut training itu, pernah ikut organisasi di bidang finance, ngurusin duit, coba ceritain sehingga nanti menjadi selling point-nya teman-teman untuk menjadi consideration si interviewer bahwa oke, dia memang secara job fit masuk nih, secara culture fit masuk nih, secara attitude dia anaknya bisa berkembang nih, masih mau belajar nih dan seterusnya. Jadi itu yang menjadi consideration seorang HRD juga gitu. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah ada pertanyaan nggak untuk kita? Pasti gitu ya. HRD akan di paling akhir ada hal yang mau ingin kamu tanyain nggak, ada hal yang ingin kamu diskusiin nggak gitu. Itu penting banget teman-teman, jangan sampai nggak ada gitu. Lah teman-teman kan pengen ada di situ, pasti teman-teman juga pengen tahu lebih banyak gitu ya, pengen kenalan lebih banyak. At least teman-teman kasih 1 atau 2 pertanyaan deh, apapun itu gitu, coba cari tahu lebih gitu bagaimana. Contoh misalkan, oke Pak, ketika saya nanti harus gabung, kira-kira harapannya terhadap saya apa ya gitu dalam 3 bulan ke depan gitu, apa yang saya bisa bantu untuk company ini gitu misalkan. Atau misalkan teman-teman bisa nanya, oke, dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan kira-kira strategi perusahaan itu seperti apa ya Pak ya, misalkan kayak gitu. Atau teman-teman, oke, kalau saya boleh tahu kira-kira kalau di sini di divisi saya itu tuh sebenarnya secara culture timnya tuh kayak gimana misalkan. Nah, apapun itu silahkan tanyain, jangan sampai teman-teman nggak nanya, karena kan sebenarnya interview ini adalah two-way communication. Jadi sepanjang interview teman-teman bisa nanya sebenarnya. Jadi saling konfirmasi sehingga communication-nya itu nggak satu arah dan lebih dinamis gitu ya, sehingga nanti interviewernya juga bisa menggali banyak, teman-teman bisa bercerita banyak gitu. Nah, tetapi jangan sampai teman-teman juga mendominasi. Tetapi ketika teman-teman dikasih kesempatan untuk bertanya, tanyalah gitu ya teman-teman ya. Itu menunjukkan seberapa teman-teman antusias, seberapa teman-teman termotivasi, ingin tahu gitu, dan itu juga menjadi hal yang menjadi catatan buat si interviewer. Itu aja teman-teman 7 hal yang harus teman-teman perhatikan, 7 pertanyaan jebakan yang nantinya juga bisa ada turunan-turunan pertanyaan. Dan saya udah share semuanya. Kalau misalkan teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, atau share gitu ya kepada rekan kerjanya teman-teman atau teman-temannya yang lain yang memang cocok gitu ya, yang butuh konten ini. Dan setelah ini saya juga akan share lagi gitu ya tentang pertanyaan-pertanyaan selama interview yang mungkin nanti teman-teman ingin tanyain gitu ya, dan akan ada lanjutan series dari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, silahkan subscribe gitu ya, dan sampai ketemu di konten saya berikutnya. Sukses buat teman-teman, saya doain interviewnya lancar dan salam sehat.